Oh, dalam masuk ini ceritanya. Mulai dari bicara, saya mulai. Oh ya, 45 menit. Karena di SOP-nya 45 menit. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat pagi. Sebelumnya pasti kalian belum kenal itu kan? Perkenalkan, nama Ibu Bila Sele, masih berada di Universitas Kristen Indonesia yang akan melakukan mengajar selama 3 bulan di sekolah kalian ini. Sebelumnya itu juga mengenal kalian nih, Ibu mau kalian memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, kelebihan dan kekurangan. Boleh mulai duluan dari kita itu. Perkenalkan pun nama saya Angelita, berprofesi saya bercerita pengalaman saya itu boleh? Saya Ibu perkenalkan saya di Sri Barat, pengalaman saya banyak, berikan jadi Ibu nama saya Emira, kalau kita saya anak ibunya, kekurangan saya muslim. Bapak nama saya ini Ibu, kelebihan saya bisa bernyanyi, kalau makan saya bagus saja. Sama saya Desri, kelebihan saya anti Ibu. Kalau misalnya kekurangan banyak sih. Itu kan kayak Ibu, kalau misalkan saya sekolah kekurangan saya karena Ibu langsung saya sudah buka kelebihan saya itu orang saya Ibu. Terima kasih dan sudah mengenalkan diri. Sekarang kita akan belajar tentang overthinking dan personalitas. Di sini siapa yang suka overthinking? Kalau Wina overthinking mana? Kalau Muslim, lebih sulit kayak Wina saya tahu jadi gembel. Kalau Evelyn, saya tak menjadi masa depan itu kayak aja saya depan di mana ya bisa bayang yang sedikit. Kalau semalas ada yang mengalaminya. Nah, di sini kita akan belajar tentang overthinking dan semalas. Sekarang Ibu mau tanya, di sini siapa yang tahu perbedaan overthinking dan semalas? Perbedaan overthinking dan juga perbedaan semalas. Kalau overthinking itu Ibu kita terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Coba kita pikirin kalau semalas itu kayak misalnya kita mau pergi sesuatu kan kayak dulu deh 10 menit lagi deh 10 menit 20 menit lagi deh, nah itu harus emosi. Kasih disiplin adik-adik yang online mungkin. Thanks. Nah, jadi sama seperti jawaban Desir tadi. Kalau overthinking itu kebiasaan kita memikirkan hal-hal yang sangat berlebihan sehingga membuat kita itu khawatir dan kita takut secara berlebihan. Sedangkan personalis itu kecenderungan kita dengan pekerjaan kita tidak tanggung jawab atau kita suka menunda tugas. Nah, di sini ada sedikit overthinking. Ibu minta beliau untuk menggunakan yang pertama. Jadi overthinking. Seseorang dikatakan mengalami overthinking dan personalis memiliki beberapa ciri. Yang pertama, takut mengambil keputusan karena khawatir salah. Yang kedua, lebih sering mengamun atau berdiam diri daripada bertindak. Yang ketiga, berlebihan terhadap hal tersebut seperti itu. Nah, di sini ini contohnya orang yang merasa takut mengambil keputusan karena merasa khawatir itu mungkin seseorang yang
dia sebenarnya dia bisa, tapi karena dia udah pikirannya berlebihan sehingga dia merasa cemas dan bertinggi gitu. Kalau lagi sering melakukan pada bertindak dan berdiri, nah itu seseorang yang sebenarnya bisa melakukan sesuatu, tapi dia memikirkan, saya kerjanya nanti kan sudah waktu, kan deadline-nya masih jam 9, ini baru 20 jam, masih 2 jam lagi. Nah, ini ada ciri-ciri rasa malas. Jika kalau pernah rasa malas, apa itu? Rasa malas apa? Yang belajar. Kalau di ajar belajar. Nah, kalau rasa malas itu kita merasa bahwa kita tidak menjalani, kita malas untuk menjalani keseharian kita. Terus ada juga kita mudah merasa lelah, padahal kita melakukan apapun, mungkin kita tidur, kita bangun, hari ini hari yang bisa membentangkan. Kalau kita nggak melakukan apapun, tapi kita merasa kita sangat tahu lelah. Dan berikutnya ada suka menunda pekerjaan atau berbagai alasan. Mungkin itu tidak ada tugas, tapi kita bilang kita hari ini jatuh kita banyak nih, kita harus beres-beres rumah, atau kita mau jalan-jalan, atau kita mau main bersama teman, sehingga kita sering punya alasan untuk menunda-nunda satu pekerjaan. Nah, di sini ada hal-hal yang berparah seperti ini dan bermalas boleh salah satu pembacaan untuk kita. Hal-hal yang berparah seperti dan malas. Yang pertama, terlalu sering tidak pekerjaan, tinggal buku. Yang kedua, suka membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Yang ketiga, tidak mau keluar dari zona nyaman. Yang keempat, lingkungan yang kurang mendukung untuk berkembang. Yang kelima, terlalu banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget tanpa tujuan. Nah, di sini siapa yang suka main gadget? Apakah kalian lebih mementingkan gadget atau mengerjakan tugas? Apa yang sampai bisa tiga jam, 12 jam, 11 atau lebih dari itu? Tapi kadang-kadang ini saya lebih penting hidup saya daripada tugas saya. Kadang-kadang saya kerjain, saya kerjain. Jadi yang pertama itu kita sering mendapatkan yang menumpuk. Kita contohnya itu kita mendapatkan pekerjaan tugas dari sekolah, ada tugas IPA, IPS, matematika, tapi kita tidak ada pikiran untuk mengerjakan pekerjaan itu. Kita harus berpikir nanti yang kita kerjakan masih ada waktu, masih banyak. Terus yang berikutnya itu kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Kita membandingkan diri, jadi kita tidak ada semua belajar. Contohnya seperti Cini. Cini dalam kelas tentunya dia ranking 1. Terus Angela aja mungkin 5. Angela membandingkan diri dengan sahabat Cini bahwa walaupun saya belajar lama-lama saya tidak akan dapat sama seperti Cini. Tapi saya dapat 1. Pemikiran Angela seperti itu. Terus yang ketiga itu tidak mau keluar dari zona nyaman. Kita selalu nyaman dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita merasa malas untuk keluar dari zona nyaman kita dan kita bisa sering menunda-nunda, kita bisa keluar waktu, sehingga contohnya kalau kita pergi bermain kita lupa waktu kalau kita ini sebenarnya ada tugas sekolah. Terus yang berikutnya ada lingkungan yang kurang mendukung untuk berkembang. Itu bisa jadi sosial itu bisa jadi teman kita. Sebenarnya kita ini rajin untuk mengajarkan tugas, tapi kita mempunyai teman yang mengajarkan kita ke hal yang lebih negatif. Contohnya kita mau mengajarkan tugas, tapi teman kita bilang nanti aja ya, kita harus pergi dulu ke jalan-jalan, kita harus pergi ke kafe, kita harus nongkrong-nongkrong, tugasnya kan belakangan, masih ada waktu untuk kita kerjakan. Nah, itu lingkungan yang perlu kita butuh berkembang.
Kalau yang kelima itu terlalu sering menghabiskan waktu dengan bermain gadget tempat tujuan. Itu contohnya kita bermain game online. Kita kalau bermain game online, lama-lama kita akan sangat kecanduan sehingga kita sulit untuk melepaskan HP yang kita pegang. Nah, berikutnya ada sikap untuk mengatasi overthinking dan rasa malas dan untuk berkembang. Terus pribadi yang yang ketiga menerima diri apa adanya dan berusaha menjadi pribadi. Empat, sabar dari kekuatan menyerang dan kelima dan memperbaiki kebiasaan. Nah, yang pertama jadilah pribadi yang bisa percaya diri itu kita harus lebih optimis dalam menyatakan sesuatu dan kita harus percaya bahwa apa yang kita kerjakan itu pasti membuahkan hasil yang baik. Terus berani mengambil langkah kecil meskipun sulit itu kita bisa contohnya kita buat tulis, kita membuat tulis apa yang akan kita lakukan hari ini sehingga pekerjaan kita tidak menunda-nunda dan pekerjaan kita tidak menumpuk. Terus yang ketiga itu menerima diri apa adanya dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Kita tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain ketika kita seorang dia bisa tapi saya tidak. Tapi kita harus berusaha lebih optimis agar kita bisa mampu seperti orang itu yang kita bandingkan diri kita. Yang keempat, sahabat tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Itu contohnya seperti mungkin kita dapat nilai kecil kita menyerah. Jadi kalau pelajaran selanjutnya kita tidak belajar, kita rasa kita tidak bisa melakukan ini karena kemarin aja kita tidak bisa. Pasti pada awal berikutnya kita juga tidak bisa melakukan itu. Terus yang kelima adalah memiliki komitmen untuk memperbaiki kebiasaan buruk. Kita harus belajar dari hal-hal yang sebelumnya kita lakukan. Itu contohnya kita bisa memulai dari hal kecil dulu. Dengan kita memperbaiki diri kita sendiri, kita harus mempunyai komitmen dalam diri kita untuk memperbaiki hal-hal yang biasa kita lakukan di kemudian. Sampai sini, apakah ada yang mau bertanya? Nah, yang berikutnya itu ada seorang ada seperti ini. Ada yang bisa dilakukan kita gambar yang ini, yang gambar orang itu gambar orang ya betul. Jadi kalau kita merasa kita tidak bisa atau kita kurang paham, kita bisa meminta bantuan kepada teman kita yang paham untuk dari kita. Terus segala yang kedua ada kalau apa jadi yang nomor kedua itu kita perlu melakukan hobi atau hal yang positif sehingga kita tidak memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan membuat kita merasa cemas. Yang ketiga itu menentukan prioritas. Kita harus tahu mana yang penting yang kita lebih dulu dan mana yang bisa di belakangan. Kita menentukan tujuan kita apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan aktivitas yang lain. Terus kemarin yang harus dijelaskan ini sampai masalah. Ya itu gambarnya. Kita harus memikirkan hal-hal yang positif. Contohnya kalau masalah yang lebih besar yang kita bilang diri kita kita tidak bisa pasti kita tidak bisa, kita belajar juga sama saja. Jadi kita tidak boleh memikirkan itu duluan, tapi kita memikirkan solusi bagaimana agar kita itu bisa berubah. Ya, gambarnya orang jadi kita kalau tidak mau kita lelah atau terlalu lelah untuk mengerjakan sebuah aktivitas kita harus juga memikirkan yang kelompok orang di sini minta
minta kalian yang satunya sharing masalahnya teman, terus teman itu mencari solusi untuk temannya. Begitu pun sebaliknya. Jadi, dua orang dua orang. Berdua berdua ibu kasih mencari solusi. Jadi kan nggak masalah. Terus nanti iya, iya nanti kalau kalau sudah selesai nanti bilang ya biar sharing ke teman-teman dengar.
Dan Oke, kalau semuanya sudah ada itu dari kopi dulu. Dan sudah satu saja ya. Jadi soal itu dan melakukan aktivitas yang mungkin dari penggunaan berbagai seperti itu bisa dilakukan. Dan juga untuk teman-teman kalau masalah itu apa karena kalau masih BSD dia tidak terjadi karena kulitnya ini saat itu ini tapi di masa itu kalau kulit saya itu tidak ada tahu kulit ini sendiri dan masih ada dan coba informasi dan yang dari video-video orang-orang kemudian itu juga bisa menemukan keadaan saat ini dan sampai tahu itu kelebihan yang lain atau tidak dipilih. Nah, kalau masalah dengan pendidik itu dia tuh overthinking karena memikirkan kesempatan tidak sesuai ekspektasi orang-orang. Kalau video dari awal itu juga menentukan tujuan terus kalau misalnya tidak itu menjadi yang
Kalau menjadi yang miliki kualitas itu banyak, kalau ini di kalau misalnya kita kalau misalnya begitu kurang sesuai aslinya itu adalah kalau melatih diri dia bisa mencari support systemnya gitu dia 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 kemudian adalah ini kemudian mungkin dia bisa mampu pada kalau dia ibu oleh kami sekolah dia bagaimana kalau kita mengalami di lingkungan teman kita kalau pada atau orang yang profesional kemudian itu dia memberikan kalau masa depannya itu anak kan keluarga ada masa depan terus dan saya itu jangan takut pada masa depan mesti kayak gitu. Terus yang kedua itu yang masalah itu kita masalah keputusan. Nah, kalau seperti itu yang dia kita kembali berbeda kalau masalah keputusan. Pasti dari yang kalian bacakan kita sekalian bisa paham dan kita hari ini karena solusi kalian menurut itu sudah bagus. Nah, yang berikutnya itu minta kalian buat 3 hal yang akan kalian lakukan setelah sebelum sekolah ini biar lebih teratur gitu. Pada itu saya tidur dan sebenarnya itu saya bagaimana masih kalau saya setelah sore pulang ke rumah terus ada di rumah terus kalau ini pulang sekolah ini langsung pulang ke rumah terus makan istirahat kemudian coba lihat ada mereka terus jadi refleksi diri saya itu tadi solusi yang kita saya itu jadi sebulan dari kita hari ini kalau untuk pendidikan mungkin kita bisa lebih berpikir positif. Terus untuk rasa malas kita bisa memiliki komitmen dalam diri kita bahwa kita harus berubah, kita tidak boleh tetap di zona nyaman kita. Terus ini ada motivasi oleh diri dengan semua. Pertama, berhenti kalau berpikir dan mulai ambil kecil atau tinggal lebih berarti dari segi pemikiran. Yang kedua, datang bergerak dan baik ini. Yang ketiga, penting kita mendorong fokus dan sebenarnya
Yang keempat, pengawasan adalah yang pertama menerapkan kepada yang melihat mungkin harus bersama ini. Kamu hanya perlu jadi lebih baik dari kemarin dan yang terakhir lebih baik mencoba lalu gagal daripada dia aslinya sekian dari materi kita dari ini next kita berjumpa lagi dan materi yang lebih menyenangkan dari ini sekian dari itu materi ini dulu. Bisa waktu 15 menit 10 detik. Tapi bangun. Kemarin dari detik. Ya, kita video ini